Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina Lekruna. Saya dari Universitas Nusa Putra, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik anak berkebutuhan khusus permanen sebagai salah satu tugas mata kuliah yaitu pendidikan inklusif. Pengertian anak berkebutuhan khusus permanen. Anak berkebutuhan khusus permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibatnya langsung pada kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, dan gangguan perkembangan kecerdasan dan kognisi, gangguan gerak atau motorik, gangguan interaksi komunikasi, gangguan emosi, dan gangguan tingkah laku. Dengan kata lain, anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen sama artinya dengan anak penyandang disabilitas. Berikutnya, ada beberapa karakteristik anak berkebutuhan khusus dengan gangguan penglihatan. Yang pertama, sering menabrak ketika bergerak. Yang kedua, kesulitan membaca huruf pada buku bacaan atau pada papan tulis. Yang ketiga, kesulitan menulis garis lurus. Yang keempat, memegang buku dekat muka ketika membaca. Yang kelima, sering mengeluh kepala pusing dan mata gatal dikarenakan mata berair. Yang berikut, bentuk warna dan bola mata berbeda atau bola mata bergoyang-goyang, mengecil, dan berwarna putih. Yang berikut, sering meletakkan barang di tempat yang salah. Yang berikut, sering hendak terjatuh jika melewati rintangan jalan. Yang berikut, sulit meniru gerak. Yang berikutnya, sulit mengenal gambar jika warna kurang kontraks. Yang berikut, suka meraba barang yang dipegang atau yang di dekatnya. Sekarang kita masuk pada karakteristik akademis anak berkebutuhan khusus atau anak gangguan pada penglihatan. Yang pertama, dampak ketunanetraan tidak hanya terhadap perkembangan kognitif, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan keterampilan akademis, khususnya di bidang membaca dan menulis. Yang kedua, ketika kita membaca atau menulis, kita tidak perlu memperhatikan secara rinci bentuk, huruf, atau kata. Tapi bagi tunanetra, hal tersebut tidak bisa dilakukan karena ada gangguan pada ketajaman penglihatan. Dan yang ketiga, anak-anak seperti itu sebagai gantinya mempergunakan berbagai alternatif media atau alat untuk membaca atau menulis sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sekarang kita akan membahas mengenai karakteristik perilaku anak dengan gangguan penglihatan. Ketunanetraan itu sendiri tidak menimbulkan masalah atau penyimpangan perilaku pada diri anak. Meskipun demikian, hal tersebut berpengaruh pada perilakunya. Yang berikut, siswa tunanetra kadang-kadang sering kurang memperhatikan kebutuhan sehari-harinya, sehingga ada kecenderungan orang lain untuk membantunya. Berikut, apabila hal ini terjadi, maka siswa akan cenderung berperilaku pasif. Beberapa siswa tunanetra sering menunjukkan perilaku stereotipik, sehingga menunjukkan perilaku yang tidak sesuai. Berikutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik khusus anak dengan gangguan dengar atau wicara. Ada beberapa karakteristik anak dengan gangguan wicara. Yang pertama, tidak menyadari adanya bunyi atau suara. Yang kedua, tidak melihat ke sumber suara. Yang ketiga, terlihat mendekatkan telinga pada sumber bunyi. Yang keempat, telinga mengeluarkan cairan. Yang kelima, sulit untuk berbicara atau berbicara dengan kata yang tidak jelas dengan suara keras. Yang keenam, sulit untuk mengungkapkan perasaan dengan tepat. Yang ketujuh, cenderung menggunakan mimik atau gerakan atau tangan dan tubuh.
untuk berkomunikasi. Yang berikut, cenderung pemata atau melihat anak lain melakukan sesuatu sebelum ia melakukan apa yang diminta. Berikutnya, kita akan membahas tentang karakteristik khusus anak dengan gangguan kecerdasan di bawah rata-rata. Perilaku ini tidak sesuai dengan usia kekanak-kanakan. Yang berikut, sulit memahami hal yang abstrak. Yang ketiga, sulit mengingat atau ingatan mereka lemah. Yang keempat, sulit mengikuti instruksi panjang atau rumit. Yang kelima, sulit mengendalikan emosi. Yang keenam, ada yang memiliki wajah mirip. Yang ketujuh, ada yang bicara kurang jelas dan ada juga yang mengalami kesulitan bergerak. Yang kedelapan, di sekolah nilai hasil belajar untuk semua pelajaran di bawah nilai rata-rata kelas. Yang berikutnya, kita akan membahas tentang karakteristik khusus anak dengan gangguan gerak. Yang pertama, sulit menggerakkan tubuh. Yang kedua, sulit untuk berpindah dari suatu tempat ke posisi yang lain. Yang berikut, sulit meraih atau mengambil barang di tempat yang tinggi atau rendah. Yang keempat, gerakan tubuh kaku dan layu. Yang kelima, sering terjatuh. Yang keenam, bila terjadi kekakuan pada otot bicara, maka di antara mereka dengan gangguan gerak juga akan mengalami gangguan berbicara seperti pada mereka yang mengalami gangguan bicara. Oke, baik. Yang berikutnya, kita akan membahas tentang karakteristik khusus anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Yang pertama, cenderung membangkang. Yang kedua, mudah terangsang emosinya atau emosionalnya atau mudah marah. Yang ketiga, sering menggunakan tindakan agresif, merusak, dan mengganggu. Yang keempat, sering bertindak melanggar norma sosial, norma susila, dan norma hukum. Yang berikutnya, cenderung prestasi, belajar, dan motivasi rendah. Sering bolos, jarang masuk sekolah. Yang berikutnya dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai karakteristik khusus anak autis. Yang pertama, anak autis itu memiliki aktivitas yang berulang-ulang. Yang kedua, terlambat dalam perkembangan komunikasi atau bahasa. Yang berikutnya, yang ketiga, rentan terhadap perubahan lingkungan atau perubahan aktivitas rutin. Yang keempat, tidak ada kontak mata. Yang kelima, menunjukkan respon yang tidak biasa terhadap pengalaman sensorik. Yang keenam, mengalami hambatan dalam bahasa dan interaksi sosial. Yang ketujuh, pada beberapa anak dengan autisme, ada yang memiliki kemampuan khusus yang berkembang sangat baik. Kedelapan, sebagian anak dengan autisme menunjukkan hiperaktivitas dan fokus perhatiannya rendah. Yang kesembilan, ada sebagian anak dengan autisme yang masih bicara membeo, ada yang tidak bisa bicara sama sekali. Oke, sekian pembahasan kita di hari ini mengenai anak berkebutuhan khusus permanen. Saya, Rosalina Lekrona, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.